Selamat bertemu kembali di tahun 2022 ini bagi siswa SMA MA kelas 11. Kita akan bahas uji kompetensi bab 7. Ya, bab yang baru, termodinamika, part 1 nomor ganjil dari buku Fisika Martin jilid 2 ini. Ya, 5 soal yang pertama. Nah, di dalam channel saya ini sudah ada teorinya ya. Silakan diikuti. Kalau misalnya ada penjelasan di sini yang tidak jelas. Oke, nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Pernyataan kedua, pada proses isobarik, gas melakukan atau menerima usaha. Yang ketiga, pada proses isotermal, energi dalam gas berubah. Dan yang keempat, pada proses adiabatis, gas selalu melakukan usaha. Pernyataan yang berkaitan dengan proses termodinamika ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya. Pertama kita harus menjelaskan dulu proses-proses ya. Di termodinamika itu dikenal 4 proses ya. Yang pertama tentu kita sesuai dengan urutan ini isokorik. Kemudian nanti ini ada isobarik. Kemudian ada isotermal. Dan yang keempat adiabatis. Ya. Jadi pertama proses isokorik ya. Kalau kita gambar kurva PV ya, ini dikenal dalam termodinamika itu yang terkenal itu kurva tekanan terhadap volume gas. Ya. Gitu. Nah, proses isokorik itu proses volume tetap. Volumenya tetap. Jadi misalnya dia volumenya di sini. V1, volume awal V1. Maka volume akhirnya juga V1, tetap. Jadi dia grafiknya seperti ini. Nah, ini yang pertama. Ini isokorik. Ya. Jadi proses isokorik itu volumenya tetap. Volumenya tetap. Kemudian persamaan keadaan gas yang umum itu kan PV per T sama dengan konstan ya. Ini persamaan keadaan gas umum ya. Di sini dibilang massa tetap ya, wadah tidak bocor. Ini persamaan keadaan gas umum. Nah kalau volumenya tetap, berarti volumenya ini bisa dicoret kan? Sehingga dia menjadi PV P per T sama dengan konstan. Ya, P per T sama dengan konstan. Atau kalau kita tulis dalam persamaan keadaan ya, persamaan keadaan ini kita sebutnya P1 per T1 kalau keadaannya 1, kemudian akan sama dengan keadaan 2 P2 per T2. Nah ini biasanya disebut hukum Charles ya. Ini adalah persamaannya. Nah, kalau kita gambar grafiknya berarti P terhadap volume kan. Berarti ini P sama dengan CT. Nggak ada volume. Ya, nggak ada volume. Ya, jadi volumenya tetap. Ya, jadi volumenya tetap. Tekanan berapa saja volume tetap. Ya. Jadi karena nggak ada volume, jadi volumenya tetap. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau hitung usaha itu rumus dasarnya adalah integral PDV. Ya, integral tekanan sebagai fungsi dari volume. Ya. Volume awal V1, volume akhir V2. Nah, kalau kita lihat di sini kan V1 dan V2-nya sama. Ya, V1 dan V2-nya sama. Jadi V2-nya sama dengan V1. Nah, kalau integral ini kan tidak punya luas. Jadi ini kan sebetulnya artinya luas ini. Ya. Luas kurva tekanan terhadap volume. Tapi ini nggak ada luasnya kan. Garis saja. Jadi 0. Ya, jadi usaha oleh isokorik itu 0. Usaha oleh isokorik itu 0. Ya, jadi kalau Anda lihat pernyataan 1 ini benar. Pada proses isokorik gas tidak melakukan usaha ya. Jadi gas tidak melakukan usaha. Jadi pernyataan 1 ini benar.
Ya, pernyataan 1 ini benar. Nah, sekarang pada proses isobarik. Ya. Isobarik itu tekanan tetap. Tekanannya tetap. Jadi kalau kita punya ini rumus kan PV per T sama dengan konstan. Ya. Gitu. Sehingga volumenya, jadi sebetulnya ini kan kalau kita pakai persamaan kan tekanannya tetap ya. Jadi kalau tekanan tetap ya ini kan. Kalau ini garis vertikal volume tetap, ini garis horizontal tekanannya tetap. Ya, ini nomor 2 ya, isobarik. Ya, kalau persamaan keadaan tekanannya tetap, tekanan bisa kita coret. Sehingga dia V per T konstan kan. V per T sama dengan konstan. Nah, persamaan keadaan gas ini kita sebutnya. Kalau keadaan 1 berarti V1 per T1. Keadaan 2 V2 per T2. Gitu. Ya, ini persamaan keadaan gasnya. Nah, ini kita sebut biasanya hukum Gay-Lussac. Ya. Hukum Gay-Lussac. Kalau ini hukum Charles, ya. Nah, grafik PV-nya konstan seperti ini. Oke, sekarang usahanya. Usahanya sama, integral PdV. Ya, V1 sampai P2. Nah, karena tekanannya konstan terhadap volume, konstan, maka ini bisa keluar dari integral. Jadi ini akan sama dengan P integral dV. Dengan batas V1, V2. Nah, Anda sudah tahu integral dV itu V. Ya, Anda sudah tahu ini, matematik. Jadi ini akan sama dengan P kali V gitu ya. Dengan batas volume awal V1, volume akhir V2. Nah, kalau kita masukkan batasnya V, V2 kurang V1. Nah, begini. Nah, inilah usaha oleh proses isobarik. Jadi kalau volume awalnya di sini, volume akhirnya di sini V2 misalnya. Nah, Anda lihat. Sekarang ada kan ini luasnya ini. Ya, ini luasnya. Luas inilah sama dengan usaha ya. Jadi luas ini sama dengan usaha. Ya. Jadi ada kan luas. Ini sama dengan luas itu. Oke, ini. Usaha oleh isobarik ya. Jadi pada proses isobarik tergantung V2 kurang V1 ya. Kalau ini kan memuai ya. Jadi kalau V2 lebih besar dari V1 itu disebut memuai. Gasnya memuai, maka di sini gas melakukan usaha. Ya, kalau memuai itu gas melakukan usaha. Memuai itu gas melakukan usaha. Jadi W-nya lebih besar 0. Positif. Ya, kalau memuai. Nah, kalau lebih kecil, misalnya V2-nya di sini, itu namanya menyusut, ya. Kalau V2 lebih kecil dari V1 itu menyusut. Jadi ini lebih kecil dari V1, usahanya akan negatif, ya. Usahanya akan negatif. Itu artinya gas menerima usaha. Gas menerima usaha. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada piston, ini piston, kita tekan ke bawah, ya. Maka volumenya bertambah kecil. Jadi itu namanya gas menerima usaha. Jadi kalau kita lihat di sini apa? Nomor 2. Pada proses isobarik, gas melakukan usaha. Oke, gas melakukan usaha kalau memuai. V2 lebih besar V1. Tapi dia bisa juga menerima usaha kalau V2-nya lebih kecil V1. Alias menyusut. Ya, jadi benar. Jadi tidak selalu melakukan usaha tergantung V1, V2. Kalau memuai seperti ini, gas melakukan usaha. Tapi kalau dia ke sini, gas menerima usaha. Oke. Jadi nomor 2 benar. Sekarang kita ke nomor 3, isotermal. Isotermal itu suhunya yang tetap, ya. Suhunya yang tetap. Sehingga persamaan keadaan gasnya PV per T sama dengan konstan. Suhunya tetap. Nah, ini kita sebut PV sama dengan C kan.
Dan Anda sudah terkenal, ini yang Anda kenal di SMP sebagai persamaan Boyle ya. Kalau keadaan 1 ya P1 kali V1. Keadaan 2 P2 V2. Ini persamaan keadaan gasnya ya. Persamaan keadaan gasnya ini. Ya. Itu adalah isotermal, suhu tetap. Nah, sekarang bagaimana kurvanya? Kita lihat di sini kurvanya. PV sama dengan konstan ya. Berarti P ini fungsi volume. Seperti ini, C per V. Jadi ini kita sebut berbanding terbalik kan? Ya, P berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik itu kan kurvanya lengkung ya. Lengkung. Jadi dia harus lewat ini. Kita anggap aja V1-nya di sini. Kurvanya akan lengkung seperti ini. Ya. Nah, ini kurvanya. Inilah kurva dari isotermal. Ya. C per V berbanding terbalik kan, kalau V-nya sangat besar P mendekati 0 ya. Kalau V-nya sangat besar P mendekati 0. Kalau V-nya mendekati 0 P-nya sangat besar. Nah, ini kalau Anda lihat. Inilah isotermal. Dari V1 ke V2 ada ini usahanya. Ya. Jadi usahanya tidak 0. Ya. Nah, kita hitung sekarang bagaimana usaha. Usaha rumusnya apa? Integral PDV, ya kan? PDV. Nah, kita ambil dari rumus umum ya, biar jangan pakai V. PV itu kan sama dengan nRT, diambil dari rumus umum ya, gas ideal. Jadi P-nya itu bisa kita tulis nRT per V. Ini adalah bilangan tetap, ya, karena mol wadahnya nggak bocor, R-nya tetapan, suhunya juga tetap karena isotermal. Jadi ini bilangan tetap ini. Nah, sekarang kita ganti P di sini nih dengan nRT per V gitu ya. Nah, ini sudah ada di teori channel ini, jadi silakan ditonton, tapi nggak apa-apa kita turunkan sebentar ya. nRT per V dV. Penurunannya secara detail ada di sini ya, ada di sini penurunannya. Kemudian biasa integral ini tetap bisa keluar, jadi nRT integral dV per V. Dengan batas volume awal ke volume akhir seperti ini. Nah, Anda sudah tahu bahwa integral dV per V itu adalah ln V. Ya, ln V ini. Ya, dihafalkan saja, itu di matematik. Jadi ini akan sama dengan nRT ln V ya. Dengan batas bawah V1, batas atas V2. Nah, nanti kalau kita masukkan ini kan jadi ln V2 kurang ln V1. Ya, kalau kita masukkan batas ini dia nanti ln V2 dikurangi ln V1. Nah, ln itu seperti logaritma. Kalau dikurangi maka dia bisa menjadi pecahan. Dengan V2 sebagai pembilang, V1 sebagai penyebut seperti ini. Jadi ini akan sama dengan nRT ln V2 per V1. Inilah usaha untuk proses isotermal ya. Ini rumusnya. Ya, N itu mol, R tetapan gas, T itu suhu mutlak, V2 per V1. Nah, sedangkan nRT itu kan PV. Jadi ini bisa saya ganti PV ini. Tapi tentu harus seragam. Kalau ada ganti P1, V-nya juga harus P1. Nah, begini. Gitu. Kemudian kalau Anda ganti P2, ya ini V2. Ya, nanti ini akan kita pakai untuk soal-soal berikutnya ya. Gitu. Terus ada juga ln ini bisa kita ganti tekanan, boleh, karena tekanan berbanding terbalik dengan volume, sehingga ini bisa juga kita tulis P1 V1 ln, kalau ini V2 per V1, kalau tekanan P1 per P2. Nah, boleh ya, kalau P1 dan P2 nya diketahui. Kenapa kita harus cari V1 V2 kan, langsung aja pakai ini. Oke, inilah rumus usaha oleh isotermal. 3 ini rumusnya. Oke, yang keempat adiabatis ya. Pada proses adiabatis, jadi nomor 3 ini gimana? Oh, energi dalam. Pada proses isotermal energi dalam gas berubah. Nah, Anda kemarin sudah belajar kan? Kalau energi dalam itu kan rumusnya kalau kita pakai ini
kita anggap aja monoatomik ya. 3/2 NKT gitu kan ya kemarin waktu di teori kinetik gas. Atau bisa juga kita pakai 3/2 nRT. Ya, Anda perhatikan N ini jumlah partikel, kalau N itu mol. Ini tetapan. Jadi Anda lihat, energi dalam itu hanya fungsi suhu. Ya, hanya fungsi suhu. Kalau suhunya tetap, maka energi dalamnya tetap. Gitu. Nah ini pada proses adiabatis, mana? Oh ini sorry, nomor 3. Pada proses isotermal, isotermal kan berarti suhu tetap. Maka energi dalam tetap, ya tidak berubah. Kalau suhunya tetap, maka U-nya tetap. Ya, karena kalau Anda lihat di sini energi dalam fungsi suhu. Ya. Jumlah partikel kita anggap tetap kan karena wadahnya tidak bocor, K tetapan. Jadi kalau suhunya tetap, energi dalam tetap. Nah, ini salah ini. Ya kan? Pada proses isotermal energi dalam gas berubah. Ya, jadi hanya 1 dan 2. Jadi jawabnya sebetulnya A ini. 1 dan 2 saja. 3 salah. Nah, 4. Pada proses adiabatis gas selalu melakukan usaha. Nah, adiabatis. Ya, kalau adiabatis itu seperti apa kan gitu. Ya. Adiabatis. Nah, supaya cepat karena agak lama ya. Oke. Adiabatis itu persamaannya artinya kalornya tetap. Jadi kalor yang mengalir ke dalam itu tetap. Tidak ada kalor yang masuk ke sistem, tidak ada kalor yang keluar dari sistem. Jadi kalornya tetap. Jadi ini misalnya termos ini kayak kalau termos sempurna. Termos sempurna itu kan kalau diisolasi suhu dari luar tidak bisa masuk ke dalam, suhu dari dalam tidak tidak bisa keluar. Itu adiabatis, kalornya tetap. Ya. Nah, persamaan keadaannya adalah PV pangkat gamma sama dengan konstan. Ya. PV pangkat gamma sama dengan konstan. Nah, seperti ini nih. Ya, biar cepat aja. PV pangkat gamma sama dengan konstan. Sehingga kalau kita bikin P, C per V pangkat gamma. Ya, jadi berbanding terbalik juga. Cuman pakai pangkat gamma. Sedangkan gamma lebih besar dari 1. Ya. Jadi gamma lebih besar dari 1. Jadi kalau kita bikin kurva kan begini. P itu C per V pangkat gamma. Tapi gamma ini bilangan yang lebih besar dari 1. Sehingga dia sama dengan isotermal, melengkung. Cuman melengkungnya lebih tajam. Jadi melengkungnya lebih tajam seperti ini. Lebih tajam. Ya, inilah adiabatik. Ya, melengkungnya lebih tajam. Gitu. Seperti itu adiabatik ya, grafiknya seperti itu. Nah, kalau Anda mau hitung usahanya, tentu lebih kecil yang ini kan. Nah, yang ini usahanya. Ya, yang ini nih. Nah, yang ini usaha adiabatik itu. Ya, kalau isotermik yang ini, jadi isotermik lebih besar usahanya. Untuk V1, V2 yang sama. Ya, nah inilah cara menurunkan usahanya. Ya, jadi secara cepat aja supaya waktu kita tidak terlalu banyak terbuang. Jadi dari PV sama dengan nRT, P itu nRT per V. Ya, sorry, bukan ini tadi sudah. Nah, ini adiabatik. Ya. Jadi PV sama dengan nRT. Nah ini kita bikin VV pangkat gamma. Berarti kita harus kalikan. Di ruas kiri harus kita kalikan dengan ini. Di ruas kanan harus dikalikan dengan ini. Ya. Nah ini jadi VV pangkat gamma. nRT V pangkat gamma min 1. Ya. PV pangkat gamma ini C. Jadi C-nya itu sama dengan ini. Nah, sehingga kalau kita integralkan. C ini kan tadinya bilang tetap. Keluar dia dari integral kan. Ini. C integral V1 V2 V pangkat min gamma dV. Karena P itu kan V pangkat gamma nih. Ya. Nah ini kalau kita integralkan kan pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Dengan batas V1 V2. Nah ini kalau kita integralkan sudah selesai. Ini adalah bilangan tetap ini. Karena gamma ini angka. Kita keluarkan. Ya. C-nya kita masukkan ke sini. Nah. Kemudian kita masukkan batas V1 dan V2. Ini jadi C kali V2 dikurangi C kali V1. Ya. Nah, kemudian C-nya kita masukkan ini. Ini nRT
Kita pilih kalau V2 T2. T2 di sini V1 T1. Ya, akhirnya ketemulah rumus ini yang hijau ini. Ya. W adiabatik adalah NR per 1 min gamma kali T2 min T1. Ini W adiabatik. Ya. Nah, kalau Anda ingin penurunan detailnya, terinci, Anda bisa baca dari buku ini. Ya, di buku ini ada. Oke. Nah, grafiknya yang hijau ini. Lebih melengkung. Oke. Rumusnya yang langsung aja yang merah ini. Nah, kemudian sekalian pengertian gamma. Nah, gamma ini nanti juga ada nanti di sana ya. Pengertian gamma. Ya. Saya cepat aja, nanti kita mungkin ulang lagi kalau nanti soalnya sudah ada. Gamma itu disebut tetapan Laplace. Cp per Cv. Cp itu adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap. Cv adalah kapasitas kalor pada volume tetap. Dan selalu Cp itu lebih besar dari Cv. Ya. Jadi Cp ini selalu lebih besar dari Cv. Nih. Karena itu gamma selalu lebih besar dari 1. Nah. Di buku ini, kalau Anda pelajari di buku ini kan diturunkan itu kan, ya. Cp itu akan sama dengan Cp plus Nr. Di buku ini penurunannya, kita nggak akan turunkan, baca saja sendiri. Ya, N itu mol, R itu tetapan gas. Atau kalau kita ditulis rumusnya Cp kurang Cv itu Nr. Jadi selisihnya Nr. Nah, sekarang kalau gasnya monoatomik, akan dapat Anda turunkan Cv itu 3/2 Nr. 3/2 Nr. Untuk monoatomik loh ya. Berarti Cp-nya ditambah Nr berarti 5/2. 5/2 Nr. Sehingga gamma untuk proses monoatomik, gas ya, gas monoatomik, helium, neon, gas mulia disebutnya ya. Cp per Cv. Cp-nya 5/2 Nr. Cv-nya 3/2, maka dapat 5/3. Lebih besar 1 kan? Kalau di atomik, Cv-nya itu 5/2. Cp-nya ditambah lagi Nr, jadi 7/2. Maka gammanya untuk proses diatomik, gas diatomik pada suhu sedang, suhu kamar. Hidrogen, ya, oksigen, nitrogen, itu yang umum ya. Cp per Cv. 7/2 per 5/2, 7/5. Kalau dibikin desimal ini 1,4, jadi jangan kaget. Kalau dibikin desimal mungkin sekitar 1,67 gitu ya. Oke, itu saja. Jadi kita langsung bisa lihat sekarang ya hasilnya. Oke, jadi kalau kita lihat di grafik ini, kalau dia memuai, itu gas melakukan usaha. Jadi kalau begini memuai, ya, maka pada proses adiabatis gas melakukan usaha. Kalau begini, tapi kalau V2-nya di sebelah kiri, ya, kalau V2-nya di sebelah kiri, ini misalnya V1, V2-nya di sebelah kiri, ya, nah, ini kan menyusut ya, ini menyusut. Maka pada proses ini gas menerima usaha. Jadi nomor 4 ini salah, ya. Pada proses adiabatis tidak selalu melakukan usaha. Ya, dia melakukan usaha kalau memuai. V2 lebih besar dari V1. Tapi kalau seperti ini, menyusut. Usahanya negatif. Ya, itu penting pemahaman itu ya. Karena ini soal kualitatif. Jadi yang benar hanya 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Oke. Terus kalau ada lagi yang tanya. Pada V1 dan V2 yang sama, proses yang paling efisien untuk menghasilkan usaha adalah isobarik, ya. Jadi isobarik ya. Jadi kalau W itu isobarik yang paling besar. Ya, isobarik yang paling besar karena ini luasnya ini. Setelah isobarik yang nomor 3 ini. Apa ini? Isotermal. Nah, sudah itu W isotermal, ya. Yang melengkung tapi kurang melengkung yang ini. Nah, usahanya ini. Setelah itu baru adiabatis. Dan terakhir isokorik. Karena isokorik usahanya 0. Yang ini. Dia V1 dan V2-nya berimpit. Ini isokorik. Ya, inilah urut-urutan. Ya, urut-urutan besar usaha untuk proses dari V1 ke V2. Ya, volumenya sama. V1 ke V2. Jangan V1 ke V3, yang satu V1 ke V2 yang lain. Oke.
Nanti mungkin Anda ketemukan di soal kualitatif itu. Dalam 3 percobaan terpisah, suatu gas ditransformasi tadi dirubah ya, dari keadaan PIVI itu yang ini, ke keadaan PVF yang ini. Nah, jadi dari sini dirubah ke sini melalui 3 lintasan. Lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar. Usaha yang dikerjakan pada gas. Kenapa disebut usaha dikerjakan pada gas? Karena menyusut ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan, I ke F ini menyusut. Ya, artinya apa? Volume dari I lebih kecil dari volume dari F. Anda lihat ya, VI-nya, VF lebih kecil dari VI. F itu sebenarnya maksudnya dia final. I itu initial, awal ya. Jadi final yang ini. Ini mula-mula, ini akhir. Jadi kalau Anda lihat menyusut. Kalau menyusut itu maka gas itu menerima usaha. Gas menerima usaha dari lingkungan. Gitu. Jadi kalau kita bikin ini seperti ini ya. Ini adalah sistem. Sistem kita ini adalah gas. Nah, di luar sistem ini disebut lingkungan. Ini lingkungan, ini lingkungan. Nah, kalau sistem itu menyusut, berarti volumenya kan bertambah kecil begini. Ya, kenapa dia bertambah kecil? Karena usaha masuk. Nah, dia menerima usaha kan? Dia menerima usaha. Usahanya masuk, makanya volumenya tambah kecil, ya, menyusut. Jadi kalau menyusut itu usaha negatif, ya. Gas menerima usaha, ya, negatif, menyusut. Nah, kalau gasnya yang melakukan usaha, dia volumenya akan bertambah. Ya, volumenya bertambah. Artinya apa? Gasnya yang melakukan usaha, gitu. Ini disebut memuai. Usahanya positif. Jadi kalau memuai itu gas melakukan usaha pada lingkungan. Ya, gas melakukan usaha pada lingkungan. Itu memuai. Usahanya positif. Makanya kan di sini usaha yang dikerjakan pada gas kan? Berarti yang ini, usaha dikerjakan pada gas. Makanya volumenya menyusut. Ya, Anda lihat volumenya menyusut kan? Tadinya di sini, sekarang di sini. Oke. Usaha yang dikerjakan pada gas terbesar. Ya. Terbesar kalau luasnya paling gede. Ya, Anda lihat, yang paling gede luasnya yang satu ini. Ya, karena kalau satu ini luasnya begini. Ya. Kalau yang dua luasnya ini. Dan yang tiga luasnya ini. Jadi kalau diurut Anda udah lihat itu. Ya, usaha dari satu paling besar. Ya, jadi yang paling kecil 3. Jadi usaha dari 1 lebih besar dari usaha 2, lebih besar dari usaha 3. Nah, begini. Jadi yang terbesar untuk lintasan 1 ya. Ini. Usaha terbesar. Kenapa? Karena lintasan 1 ini volumenya segede ini. Nah, ini. Sementara kalau 2, volumenya lebih kecil kan? Oh. Dan yang paling kecil adalah 3. Volumenya cuma ini. Oke, itu ya. Jadi usaha bisa kita lihat di luas. Sekarang nomor 5. Suatu gas mengalami perubahan dari keadaan A ke B. Jadi A-nya di sini, B-nya di sini. Memuai ya. Memuai. Volumenya tambah besar. Jadi di sini gas melakukan usaha. Ya, karena memuai. Ya, karena memuai. Nah, Anda lihat tuh. Usaha yang dilakukan gas, itu karena memuai. Nah, usaha yang dilakukan gas kalau pakai kurva itu sama dengan luas kan? Sama dengan luas. Kurva PV. Ini kan kurvanya PV. P ini V. Tekanannya dalam megapascal.
volumenya dalam sentimeter pangkat 3. Nah, jadi sekarang luasnya tinggal ngitung luas. Pertama yang ini dulu, ini yang merah ini. Ya. Jadi pertama yang ini dulu. Nah, ya. Udah perhatikan. Ini apa ini? Persegi panjang kan? Ini 2, ya, ini 2. Anda perhatikan tuh 1, sorry. 2 kurang 1 1. Yang ininya 3. Nah, jadi usaha dari A ke B. Pertama adalah persegi panjang, ya. Berapa itu? Lebarnya 1, 2 kurang 1 ya, 2 kurang 1 kali ini panjangnya. Kalau Anda baca 3. Jadi sama dengan 3. Nah, nanti tinggal kalikan megapascal kalikan sentimeter pangkat 3. Kalau Anda lihat megapascal itu kan mega 10 pangkat 6 pascal. Sentimeter ke meter itu 10 min 6. Meter pangkat 3. Nah, pascal di meter pangkat 3 inilah yang disebut dengan joule. Inilah yang kita sebut dengan joule. Nah, ini 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 6, min 6. Jadi 1 joule. Ya, jadi ini tinggal 3 kali 1 joule. Jadi 3 joule ini. Oke. Yang kedua, yang ini. Nah, yang ini. Ya, persegi panjang juga. Ya. Panjangnya juga sama 1. Ya, ini juga 1 ini. Ya. Cuma ini 3 kurang 2. Kali ininya bukan 3 tapi 2. Karena ini kan 2. Jadi 2 joule. Nah, terakhir yang ini. Ya. Ini. Ini adalah trapesium. Ya. Trapesium itu kan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, jumlah sisi sejajarnya, ini sisi sejajar yang pertama. Ini sisi sejajar yang kedua. Ya kan? Sisi sejajar yang pertama berapa ini? 2, ya. 2. Sisi sejajar yang kedua ini berapa? 5 ya. 5. Dikali tinggi. Tinggi itu jarak antara dua sisi sejajar. Ini kalau Anda lihat berapa ini? 5 kurang 3 kan? 2. 5 kurang 3. Nah, dibagi 2. Berapa ini? Ini 2 tambah 5, 7. 5 dikurangi 3, 2. 2 dibagi 2, 1. 7 kurang 1, 7. Nah, dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan ya? Iya, karena kan kita dari A sampai B. Ya, jadi semuanya. Jadi sebetulnya luasnya yang ini kan. Set. Ke sini. Terus yang ini, yang itu. Ya, itu kalau kita jumlahkan 3 tambah 2, 5, 5 tambah 7, 12 joule. Ya, jadi 12 joule. Nah, yang C jawabnya. Kita ke nomor 7. Perhatikan gambar seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda lihat gambarnya itu. Suatu gas mengalami beberapa proses dan dengan membandingkan energi dalam. Jadi yang dibandingkan itu energi dalam. U ya, energi dalam. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Apakah UA lebih besar UB atau UA lebih kecil UC, UD lebih besar UB? Ya, energi dalam. Anda sudah tahu energi dalam itu sebetulnya hanya bergantung pada suhu kan? Anggaplah ini monoatomik ya. Kan 3/2 NKT. Ya, rumusnya bisa pakai jumlah partikel. Kalau pakai mol, pakai tetapan gas. Tapi mau pakai atas atau bawah, U itu hanya fungsi suhu. Ya. Artinya apa? Berbanding lurus kan? Kalau suhunya lebih besar, energi dalamnya juga lebih besar. Ya. Kalau suhunya lebih besar, energi dalamnya lebih besar. Kalau suhunya tetap, ya energi dalamnya sama. Misalnya ini isotermal kan? Ini isotermal. Apa artinya isotermal? Ya, A ke C itu isotermal. Apa arti isotermal? Suhu A sama dengan suhu C. Ya, suhu A sama dengan suhu C. Nah, kalau suhunya sama, energi dalamnya sama. Jadi energi dalam A sama dengan energi dalam C. Ini.
Jadi yang jelas B salah ini. Ya, yang jelas B ini sudah salah. Ya, B-nya salah sudah. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau kita mau membandingkan A dan B. A dan B itu proses apa? Ya, Anda lihat tekanannya tetap, ya. Tadi sudah kan? Kalau yang begini itu tekanannya tetap. Tadi sudah ya, di gambar itu. Nah, yang ini, ya. Ini kan tekanan tetap. Ya. Oke, jadi tekanan tetap itu. Jadi A ke B itu tekanan tetap. Ya, isobarik. Jadi PA sama dengan PB. Nah, itu yang pentingnya. Jadi dari A ke B itu PA sama dengan PB. Kemudian tekanan itu rumusnya apa? Kan itu. Nah, Anda sudah tahu dari rumus keadaan gas, persamaan keadaan gas itu apa? PV per T sama dengan konstan kan? Ya. Jadi persamaan keadaan gas dari A ke B itu artinya apa? PA/VA per TA, ya kan? Akan sama dengan PB kali VB per TB. Dengan asumsi dia ditaruh di tabung gasnya dan tabungnya tidak bocor. Ini persamaan keadaan gas kan? Nah, sekarang PA sama dengan PB, coret. PA sama dengan PB, coret. Ya. Sekarang kita bandingkan, yang kita bandingkan kan energi dalam itu sebetulnya tergantung pada suhu kan. Jadi kalau UA sama UB berarti yang kita bandingkan TA dan TB. Nah, bandingkan aja TA dan TB kan gitu. Nah, ini kali silang kan ya. TA dikalikan VB. TA dikalikan VB, ya toh? Jadi kalau TA di atas, VB di bawah. TB dikalikan dengan VA. Karena TB di bawah, VA di atas. Nah, sekarang Anda lihat VA dengan VB besar mana? Di gambar itu kelihatan kan? Ini VA, ya. Ini kalau kita teruskan VA-nya di sini kan? Ini. VB-nya di sini. Jadi dari gambar VB lebih besar ya. VB lebih besar dari VA. Nah, VB lebih besar dari VA. Artinya apa? Ini lebih besar. Penyebutnya lebih besar. Berarti bilangan ini lebih kecil 1. Jadi TA per TB itu lebih kecil dari 1. Berarti kalau lebih kecil 1, berarti TB lebih besar dari TA kan? Berarti TA lebih kecil dari TB. Nah, begini. TA lebih kecil dari TB. Apa artinya kalau TA lebih kecil dari TB? Kan tadi sudah, energi dalam itu bergantung pada suhu. Kalau suhunya lebih besar, energi dalamnya lebih besar. Nah, ini TA-nya lebih kecil TB. Jadi, energi dalam dari A pasti lebih kecil dari energi dalam dari B. Nah, ini apa? UA lebih besar UB. Salah. Jadi pernyataan A itu salah. Ya, karena terbalik. Ini UA lebih besar UB. Harusnya UA lebih kecil UB. Jadi salah. Nah, seperti itu. Sekarang, ini D, B. Kita bandingkan B dan C lah. B dan C sekarang. Ya, B dan C. Jadi sekarang kita mau bandingkan B dan C. Berarti yang kita cari TB dibagi TC, begitu ya? Lebih besar 1 atau lebih kecil 1, begitu kan ya? Ya. Sekarang dari B ke C itu proses apa? Ini B ke C. Ya. Dari B ke C itu adalah volumenya sama, isokorik. Ya, volumenya sama. Jadi volume B sama dengan volume C, ya. Lihat. Volume B di sini, volume C juga di sini. Persamaan keadaan gas untuk B ke C adalah PB VB per TB sama dengan PC VC per TC. Nah, PB-nya sama dengan VC, coret. Ya, sekarang yang mau kita bandingkan TB per TC. Berarti TB di atas, TC di bawah. Nah, kali silang. TB di atas ya, kali PC, berarti PC-nya di bawah. Sekarang Anda lihat TC. TC di bawah, PB di atas. Ya. Ini TC kan di bawah. Jadi, ini sorry. TC di bawah, PB di atas ya, PB nih. PB, jadi PB di sini.
Nah, sekarang Anda lihat PB dibagi PC di grafik. Ya, tekanan itu yang ini nih. PB tekanannya yang ini. PC tekanannya yang ini. Terlihat kan? Kalau B di atas dari C. Jadi PB lebih besar dari PC. Nah, kalau PB lebih besar dari PC bagaimana? PB ini lebih besar dari PC. Pembilang lebih besar. Hasilnya pasti lebih besar 1. Ya. TB dibagi TC lebih besar dari 1. Ya, bilangan pecahan lebih besar 1, pasti pembilangnya lebih besar. Jadi TB lebih besar dari TC. Nah. Kemudian ingat, suhu itu berbanding lurus dengan energi dalam. Kalau suhunya lebih besar, energi dalamnya juga akan lebih besar. Karena TB lebih besar TC, maka UB, ya kan? Maka UB lebih besar UC. Nah, ya toh? Maka UB lebih besar dari UC. Jadi jawaban D itu betul. Nah, D jawabannya. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau Anda mau lihat kenapa yang D dengan B salah, D dengan B, ya, D dengan B salah. Nah, tadi Anda sudah lihat, ini nggak usah lihat gambarnya karena ini berseberangan, nggak ada prosesnya. Tapi tadi sudah D itu. Jadi yang kita bandingkan D dan C, gitu. Karena apa? C dan B bisa kita bandingkan. Ya, dicoba aja di rumah. Jadi Anda coba, oh ini aja nih, isotermal kan? UC sama dengan UA. Ya kan? Tadi isotermal, ini. Nah ini, UA sama dengan UC. Nah, sekarang UA lebih kecil dari UB. UA ini lebih kecil dari UB. Gitu. Sementara UD, ya Anda buat ya. Dari D ke C Anda buat. Ya, Anda buat sendiri nanti ya. Nanti Anda bandingkan. Oke, itu aja. Ya, kerjakan sendiri di rumah. Kita nggak akan mengerjakan ya. Supaya waktu kita efisien. Kita mengerjakan sesuai dengan yang diperlukan ya. Oke, sekarang kita ke nomor 9, nomor terakhir ya dari part 1 ini. Sebanyak 1 liter meter pangkat 3 gas helium. Ya, jadi gas helium, udah tahu gas helium itu monoatomik, gitu. Kalau nanti diperlukan. Volumenya 1,5 meter pangkat 3. Nah, begini. Bersuhu 27 derajat Celcius. Suhunya harus ditambah 273 ya. Jadi 300 Kelvin. Nah. Dipanaskan. Oh, berarti ini keadaan 1 dong ya. Ini keadaan 1. Terus dipanaskan. Dipanaskan itu berarti suhunya berubah ya toh? Dipanaskan. Nah, ini tentu keadaan 2. Gitu ya. Secara isobarik. Nah, isobarik. Dipanaskan secara isobarik. Artinya apa? Isobarik itu tekanannya sama. Ya, artinya P1 sama dengan P2. Anggap aja sama dengan P. Nah, isobarik. Sampai 87 derajat. Nah, T-nya 87 dipanaskan kan? Ditambah 273. Maka apa yang terjadi? 360 Kelvin. Suhunya lebih besar ya. Ini T2 kita sebutnya kan gitu. Ini nanti T1, ini V1. Jika tekanan gas helium, nah ini tekanan ini ternyata diketahui 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat itu Pascal, sistem internasional ya. Maka gas helium melakukan usaha luar, ya, jadi melakukan usaha ya. Positif. Artinya dia memuai nih, ya. Melakukan usaha itu berarti V2-nya pasti lebih besar V1. Ya, melakukan usaha. Berapa? Nah, tadi kita sudah kan, kalau proses isobarik, usahanya adalah P kali delta V. Ya. Usaha isobarik itu P kali delta V. Tadi kita sudah turunkan ya. Waktu nomor itu kita sudah turunkan tadi. Ya. Ini tadi. Ya. Usaha isobarik. Ya. Usaha isobarik. Tadi sudah. Tekanannya tetap kali. Dari 1 ke 2 berarti V2 kurang V1. Pokoknya akhir dikurang awal. Nah ini sudah kita turunkan tadi. Oke.
Nah, tekanan sudah ada ya, ini sudah ada. V1 juga sudah ada, internasional juga. Yang belum ada V2. Nah, V2 ini kita hitung dari persamaan keadaan gas, pastikan. Persamaan keadaan gas. Kita sudah belajar kan, persamaan keadaan gas itu PV per T sama dengan konstan, kan gitu. Atau PV per T juga. Gitu ya. Ini keadaan 1, ini keadaan 2. Kan begitu. Ya. Dianggap molnya tetap, karena dia di dalam wadah, wadahnya nggak bocor. Tekanannya tetap, berarti bisa kita coret. Nah, nanti ini V1 kan. Jadi ini jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, kita akan hitung V2. Sekarang bisa kita hitung V2, karena T2-nya ada ini. T1-nya ini. V1-nya ini. Nah, ada, jadi tinggal masukkan ya. 1,5 per 300. V2 mau dihitung. T2-nya 360. Ya, jadi V2-nya sama dengan kali silang ya. Ini kali silang. Jadi kalau di atas 300 di bawah. Ini kali silang. 1,5 kali 360. Ah, begini. Kan tinggal dicoret aja ini. Ini kalau dibagi 65. Ini dibagi 66. Ya. Ini dibagi 5 hilang. Ini bagi 5 0,3. 0,3 kali 6 1,8 meter pangkat 3. Ya. Dapatlah V2 ini. Nah, sekarang baru kita masukkan ke sini. Maka W isobarik sama dengan tekanan. Diketahui ini 2 kali 10 pangkat 5. Sistem internasional ya, Pascal sudah. V2 meter pangkat 3. Ini 1,8. Ya benar ya. V2 lebih besar dari V1 kan. Gas melakukan usaha. Dikurangi V1 1,5. Ah begini. Nah, ini kan 2 kali 10 pangkat 5. 1,8 kurang 1,5. 0,3. Jadi 0,6 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi jelas jawabannya pasti 6 angkanya. Angkanya pasti 6. Nah, ini ada 660 tapi 60. Kilojoule kan ini. Perhatikan ini kilojoule. Kilojoule itu 10 pangkat 3 kan. Ini kan 60 kali 10 pangkat 3. Joule. Jadi 60 kilojoule. Ya. Inilah kelima soal part pertama untuk teori termodinamika gas yang diambil dari buku Fisika Martin Jilid 2 ini. Ya. Kalau Anda masih kekurangan soal, silakan dimiliki buku ini. Ya, banyak soal sehingga Anda bisa latihan dengan baik. Karena hanya dengan latihan banyak itu Anda akan memahami konsep per konsep. Sehingga ketika Anda UTBK otomatis akan keluar dengan sendirinya. Ya, sehingga waktu Anda betul-betul efisien. Dan demikian Anda akan mencapai nilai UTBK yang besar dan akan mengangkat nama sekolah Anda. Karena sekarang sekolah di ranking berdasarkan UTBK, bukan lagi berdasarkan ujian nasional, ya. Jadi silakan dipelajari mulai dari sekarang. Terima kasih Anda sudah mempelajari dari video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, supaya Anda bisa mengikuti video-video terdahulu kami, termasuk video teori yang sudah ada di channel ini, dan video-video soal UTBK tentang termodinamika gas, SIMA UI dan UM-UGM yang juga sudah ada di channel ini. Fokus pada tujuan Anda, saya yakin sukses akan selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Sekali lagi, selamat menjalankan tahun yang baru 2022. Tetap semangat. Terima kasih.